untuk minta pengunduran jadwal saya hadir pada hari ini karena memang saya harus menyelesaikan beberapa urusan di kampus ya terkait S3 saya. Nah, jadi alhamdulillah saya diterima dengan baik oleh petugas ya, dan kami juga bertanya jawab juga dengan baik. Ini saya apresiasi ya untuk Polda Metro Jaya ya, karena kami juga mendapatkan pelayanan yang baik ya, ruangannya juga nyaman dan kami juga berdialog dengan baik begitu ya. Kemudian pertanyaannya total, saya tadi total 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit dengan 68 pertanyaan. Ya, dan karena pertama tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini, ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Itu jadi saya menghindari soal hukum ya, karena bukan saya, nanti kuasa hukum saya Pak Abdullah Al-Katiri dan Pak Dedi yang akan menjelaskan tentang itu, tentang pasal-pasal itu dan relevan atau tidak relevan dengan saya begitu ya. Tapi dari sisi saya ya tentu saja sisi substansi ya, karena saya dilaporkan laporannya tentang apa ya kan. Nah, itu ternyata 68 pertanyaan yang saya lihat itu adalah ya kurang lebih menyoal tentang penelitian saya terkait dengan ijazah itu. Nah, sebelum saya menjawab tentu saja ijazah itu harus dihadirkan kan begitu ya. Nah, itu juga yang mungkin mempersingkat proses tanya jawab saya ya, karena memang ijazahnya nggak ada ya, lalu kita tidak perlu harus berpanjang lebar gitu. Seperti itu ya. Nah, silakan. Disampaikan tadi apa? Berarti hasil penelitian Ibu gitu. Ya, bukan, saya tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi, sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Tapi kita nggak bisa menjawab bagaimana kalau tidak ada ijazahnya. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya gitu loh. Artinya nggak ada yang dari 68 pertanyaan itu, artinya nggak ada yang tertanya akhirnya jadi yang Ibu jawab. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Jadi ya saya mau coba korelasikan dengan tanggal 9 Juli 2025 ketika saya menjadi saksi ahli pada gelar perkara khusus itu ya, di mana saya menjadi saksi ahli dari TPUA yang melaporkan Joko Widodo ya di Barreskrim sebagai terdumas dan pendumas ya. Saya disaksi ahli dari pendumas tim TPUA. Kan di situ juga kita diskusi apa yang mau kita diskusikan. Kalau pada gelar perkara khusus yang harusnya sangat inti, sangat substantif adalah ijazah itu hadir dan dengan pemiliknya juga gitu kan, dengan Pak Jokowi Widodonya itu hadir. Sebab kalau tidak ada Pak Jokowi Widodonya atau tidak ada ijazahnya lah, terus gelar perkara ini untuk menggelar perkara apa? Ya kan seperti itu ya. Tapi ya anyway ya saya sebagai saksi ahli ya memberikan penjelasan secara keilmuan saya gitu ya, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2022 itu kan muncul pertanyaan dari publik kan terkait dengan adanya polemik dokumen yang digunakan oleh seseorang untuk kemudian mendapatkan jabatan kan, mulai dari wali kota, gubernur dan presiden begitu ya. Dan ternyata dokumen itu kan banyak sekali orang yang mempermasalahkan. Nah, saya sebagai peneliti tentu saja punya tanggung jawab secara moral maupun secara obligatori saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Tentu saja sesuai dengan domain saya ya. Jadi penelitian saya itu kurang lebih itu mencocokkan antara, jadi melakukan jawaban atas inkonsistensi, inkoherensi, dan inapropriasi antara dokumen yang diklaim dengan perilaku-perilaku dan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang tidak konsisten. Seperti itu ya. Dan kita semua juga tahu kan, seperti misalnya inkonsistensi itu pada KKN misalnya, yang Barreskrim mengatakan
KKN itu terjadi pada akhir 1983, ternyata yang bersangkutan mengatakan awal tahun 1985. Nah, inkonsistensi ini ada di sini, kan? Kemudian kita korelasikan juga dengan dokumen yang diklaim. Karena dokumen itu dinyatakan diperoleh pada akhir tahun 1985 di wisuda November. Artinya inkonsisten, inkoheren dengan KKN awal 85. Sebab tidak mungkin kalau mahasiswa UGM itu awal 85 baru KKN, lalu November 85 juga sudah wisuda. Nah ini ya inkoherensi dari variabel-variabel data inilah yang saya jadikan sebagai objek penelitian saya gitu. Nah jadi disitulah saya berperan kan ya untuk melakukan itu, dan kemudian penelitian saya ini juga tidak cuma terhadap perilaku yang terlihat pada video maupun pada media-media begitu ya, tapi juga pada pernyataan-pernyataan verbal, tapi juga pada data science. Jadi kita ini tidak boleh menafikan ya, sekarang ini dunia digital itu data yang ada pada digital itu adalah bagian dari data science. Data science itu kita nggak usah harus katakanlah melihat sendiri gitu ya, atau ada dokumen analog, bukan. Itu semua data science itu memperbolehkan, mengizinkan apa yang ada pada digital itu adalah sebuah data yang bisa kita olah dengan teknologi yang sangat luar biasa sekarang gitu. Contoh misalnya ada kan kemarin waktu digelar perkara khusus, bukan di sini ya, saya ingin memberikan karena korelatif sekali dengan hari ini. Salah satu kuasa hukum pihak terdumas itu menyatakan bahwa nggak bisa kalau melakukan penelitian dengan dokumen yang analog kan begitu. Dan ke dokumen yang analog itu kemudian didigitalkan, difoto dan sebagainya. Oh itu ketinggalan zaman. Karena data science sangat memungkinkan untuk itu. Jadi contoh analoginya adalah sekarang ini dokter itu bisa mengoperasi, dokter di Indonesia bisa mengoperasi pasien di Afrika, bisa mengoperasi pasien di ini tanpa dia harus hadir. Dan bagaimana dia bisa mengoperasi secara presisi? Karena data science. Jadi data dari pasien, kemudian bentuk tubuh pasien maupun organ yang akan dioperasi itu dikirimkan dari Afrika ke Jakarta, dan dokter itu melakukan operasi dengan menggunakan data-data sains tersebut gitu. Jadi ini sangat bisa dipatahkan, dan saya sebetulnya hari ini pun juga siap untuk diperiksa berjam-jam. Saya udah siap mental kalau misalnya, karena saya pengen menyampaikan kebenaran kan gitu. Tapi apa artinya 68 pertanyaan itu saya jawab kalau tadi itu objek utamanya yaitu ijazahnya nggak hadir di sini. Nah Bu, itu kan tadi Bu bilang ijazahnya nggak hadir di situ. Disampaikan nggak kenapa, apa alasannya oleh? Ya tidak ada alasan. Nggak ada. Ya tidak ada penjelasan sama sekali. Ya sudah Ibu tulis saja sebagai jawaban saya kan begitu. Dan Ibu sempat mempertanyakan itu kenapa nggak ditampilkan? Ya saya sampaikan pernyataan ya kalau memang tidak ada ijazah asli ya saya sampaikan itu sebagai jawaban saya gitu kan. Apa, Bu? Ya saya keberatan. Udah pas Ibu tanya ijazahnya nggak? Tidak ada, tidak. Dia jawabnya apa? Tidak ada jawaban di situ. Sama persis seperti waktu gelar perkara khusus. Jadi pertanyaan kami, permintaan kami ya didiamkan saja gitu. Jadi tidak ada menggantung di udara gitu ya. Foto pun tidak diperlihatkan. Sama juga dengan waktu di gelar perkara khusus juga gitu kan. Pertanyaan itu menggantung juga. Jadi sebenarnya kan seperti Pak Egy Sujana juga protes akhirnya kan. Lebih baik kalau begini kita walk out, walaupun kita sebenarnya siap gitu. Berarti ini Ibu walk out? Oh enggak, saya tanya, enggak, kita juga tidak walk out waktu gelar perkara khusus kita tidak walk out. Tapi sebetulnya gini, tata cara atau prosedur dari gelar perkara khusus kemarin tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di awal. Karena di awal itu ada 3 poin. Pertama, sesi pertama adalah kesempatan kepada pendumas, termasuk saksi ahlinya, untuk memberikan penjelasan dan sebagainya. Sesi kedua adalah penjelasan dari terdumas, kuasa hukumnya maupun saksi ahlinya. Sesi yang ketiga adalah tanya jawab, bahkan mungkin bantahan atau debat itu tidak ada. Jadi dan kemudian kami itu udah siap dengan semua bahan, bahkan sampai malam sekalipun kami udah siap gitu kan. Karena yang justru yang kita butuhkan itu sesi ketiga itu kan. Diskusi itu gitu, termasuk juga dengan stakeholder yang dihadirkan. Karena pada gelar perkara khusus yang dihadirkan ada Komnas HAM, ada DPR, ada Kompolnas, ada saksi ahli independen, ombudsman dan semuanya itu. Tapi kita tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi di situ gitu ya, sehingga ya percuma juga, apalagi ijazahnya tidak hadir ya. Diinfokan nggak habis ini ada? Dalam gelar perkara khusus itu disampaikan nggak? Kapan disampaikan kesimpulannya, Bu? Ya itu belum ada penjelasan. Kami sudah selesai sekitar 2,5 jam ya, 2,5 jam.
kemudian kami ya sudah selesai begitu aja tanpa penjelasan dan kapan akan di. Nah, sebetulnya kita juga sedikit kecewa ya karena sesi kedua itu ternyata pada sesi di mana para stakeholder itu diminta keterangannya kan kita nggak hadir karena kita sudah diminta untuk keluar dari ruangan tersebut gitu. Nah mudah-mudahan ini kalau kayak begini nih, kalau menurut saya ya sudah Allah biarkan bekerja karena kita sudah tidak punya kesempatan lagi kan. Sebab gelar perkara khusus sudah sesuai dengan permintaan kita, tapi ternyata isi atau konsep dari gelar perkara khusus tidak sesuai dengan apa yang kita butuh atau masyarakat butuhkan sebenarnya gitu. Kan kita mewakili masyarakat kan untuk bisa. Tapi ya sudah, mudah-mudahan keadilan bekerja di sini. Mudah-mudahan kebenaran itu akan terbuka ketika jalannya sudah kita buka dengan keberanian kita ya untuk melakukannya gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini kan Ibu juga namanya udah muncul sebagai terlapor Bu ya. Maksudnya mengingat ini kan yang melaporkannya ini adalah Pak Jokowi ya Pak. Maksudnya dari Ibu sendiri memang Ibu nggak takut dipenjara atau gimana gitu? Oh kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor itu kan juga perlu diklarifikasi. Mereka siapa, punya kapasitas apa, ya kan? Kan ini kan seakan-akan seperti menerima laporan dari sosok yang tidak ketahuan jati dirinya siapa kan? Nah kan makhluk yang misterius, manusia misterius lah begitu. Kita nggak bilang, ya itu kan harus klarifikasi dulu kan. Artinya saya tuh sebenarnya kepengennya satu jasa aslinya ada, oke kita akan melangsungkan klarifikasi ini. Kedua, orang-orang ini mana, siapa mereka, kan saya mau tanya dulu itu. Tadi disampaikan nggak Bu? Nggak disampaikan, kan keabsahan mereka itu apa gitu kan. Setelah pemeriksaan ini tadi apakah akan dipanggil kembali gitu Bu? Apa udah selesai? Oh ini sudah selesai. Ya ini artinya dalam konteks undangan klarifikasi ini udah selesai. Jadi sudah selesai. Saya tadi juga sudah tanda tangan apa yang harus saya tanda tangan udah selesai gitu. Ya selanjutnya ya saya mengimbau ya kepada pihak kepolisian ya mau Barreskrim mau Polda manapun itu hendaknya memeriksa dulu gitu loh sebelum memberikan respons atau menindaklanjuti dari laporan siapapun apapun itu diverifikasi dulu gitu. Jadi jangan sampai uang APBN kita itu habis sia-sia hanya untuk merespons laporan-laporan yang nggak jelas gitu. Apalagi kemudian kaitannya dengan pasal-pasal yang nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya ya. Yang pasal-pasalnya itu sama sekali tidak relevan, nggak ada barangnya, nggak peristiwanya apapun gitu. Kan seperti merespon laporan hantu kan ini ya. Ya kan pasalnya nggak jelas, keabsahan dari pelapor juga nggak jelas begitu kan. Itu kan harusnya dilakukan dulu sehingga nggak usah harus meriksa sejumlah saksi, puluhan saksi dan sebagainya kan itu menghabiskan uang APBN kan gitu loh. Ya. Disampaikan juga nggak Bu undangan nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan kasus atau keputusan dari Oh enggak. Tidak. Saya rasa sih mereka juga udah tahu ya kan tadi juga kita kuasa hukum saya juga mendiskusikan tentang pasal-pasal tersebut. Ya tentu saja mereka juga perlu dicerahkan ya. Perlu mendapatkan pencerahan bahwa pasal ini tuh sama sekali nggak relevan. Jadi kalau pasal ini tidak relevan ya jangan direspon dong gitu loh. Jadi artinya kan selain kita saling menghormati, tapi kita juga menghormati waktu, tenaga pikiran dan biaya yang keluar untuk sekedar merespon suatu laporan yang tidak jelas begitu ya. Ibu, terkait apakah kemarin yang Rabu itu berarti dari teman-teman menilainya itu percuma dan sia-sia itu? Yang gelar perkara khusus? Iya, ya kan nomor 1 yang sebetulnya kenapa TPUA ya, ini saya saksi ahli dari TPUA, saya merespon aja dari apa yang diinginkan oleh TPUA pada gelar perkara khusus itu. Kan sebetulnya yang kita kecewa dan belum keluar itu adalah ijazah asli pada saat konferensi pers Barreskrim kan. Karena yang muncul baru fotokopinya. Nah itulah yang kemudian kami minta agar terjadi gelar perkara khusus. Sementara kami sebagai saksi ahli, saya Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sinapan serta Dr. Muhammad Taufik itu akan memberikan klarifikasi atau pendapat kami terkait dengan 34 dokumen yang menjadi bahan dari konferensi pers itu selain dari ijazah palsu karena ada beberapa inkonsistensi ya, inkonsistensi kemudian ketidaksesuaian lah secara administrasi terkait dengan transkrip nilai, terkait dengan surat registrasi, terkait dengan KKN, terkait dengan foto-foto itu yang kami punya bahan untuk bisa nilai, transkrip nilai, KHS, skripsi itu kan kami punya bahan yang valid ya,
yang seharusnya itu kita mendapatkan kesempatan untuk memaparkannya, dan itulah gelar perkara khusus yang sebetulnya kami inginkan, tapi nggak ada kesempatannya. Makanya bukan percuma ya, tapi ya sayang aja gitu loh, sayang sekali gitu. Mereka sudah mempersiapkan acara itu dengan sangat ini, tapi materi, fondasi, substansi, hakikat dari gelar perkara khusus itu tidak bisa kita hadirkan, begitu, tidak maksimal sama sekali ya. Udah pertanyaan? Kalau dari pihak pelapor berharap supaya penyidik segera naik penyidikan. Kalau dari Ibu sendiri ini juga segera penyidikan atau langsung ke gelar perkara? Ya kalau kita ini bukan soal segera-segera ya. Saya cuma pengen bertanya juga kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh. Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh. Kejar target apa sih gitu loh. Siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini, kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam, urgent lah bagi keamanan negara kita. Ini kan sebuah dokumen yang kita secara penelitian, kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu, selesai gitu kan. Ya, tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa gitu. Lagi pula menggunakan pasal-pasal yang sangat tidak relevan, dan memang niatnya itu tidak baik gitu loh kepada kami semua gitu. Itu. Ada mau ditambahkan sedikit? Ya, tambahkan sedikit ya, sebab biar masyarakat teredukasi soal soal hukumnya itu loh. Gimana? Gak usah dipindah. Nggak usah dipindah ya? Oke. Iya, Ibu sini aja nih. Iya, terima kasih. Saya tadi mendampingi, ya kan, seperti perkataan saya yang pertama kali, ya, saya katakan bahwa kita kemungkinan menolak, ya, dan faktanya kami menolak. Kami menolak untuk dilanjutkan sebelum penyidik memberi penjelasan tindak pidana apa yang dilakukan oleh kami. Karena itu kan pasal, saya boleh katakan pasal zong ya, saya katakan, ya kan, karena pasal-pasal itu tidak kena semua. Saya sudah jelaskan tadi ya sebelum kami masuk, 160 dan sebagainya itu tidak ada. Jadi tidak ada yang menunjukkan ada tindak pidana di situ. Seperti kalau ada pencurian, contohnya kalau ada pencurian motor gitu, ada nggak pencurian motor itu dulu? Jangan langsung tanya warnanya apa, nomornya berapa, pencuriannya aja belum ada gitu loh. Makanya tidak perlu kita menjelaskan. Oleh itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu hanya dibaca oleh beliau ini, tapi nggak dijawab, tidak dijawab karena dari awal bahwa tidak akan menolak pemeriksaan ini satu. Apalagi tadi ijazah di gelar perkara itu adalah apalagi khusus, bahkan kemarin itu saya ikut gelar perkara. Kalau mau tanya silakan. Saya satu-satunya kuasa hukum yang ikut. Yang lain itu anggota TPUA dan ahli, ya kan? Ya, artinya suatu proses tertinggi itu ada gelar perkara khusus. Bahkan dikatakan bahwa ini adalah sudah menjadi nasional, isu nasional. Itu pun dikatakan. Oleh sebab itu ada gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus aja tidak dihadirkan itu ijazah, apalagi cuma penyidikan. Saya berpikir pada waktu hadir ke sana pasti nih ijazahnya ditunjukkan. Namanya gelar mulai awal kan. Bahkan situ ada DPR, tapi faktanya tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan di situ. Ya kan? Bahkan saya sempat menyinggung karena ini menurut kami dan kami sudah pelajari itu melanggar aturan, melanggar Perkapnya sendiri. Perkap kepolisian. Perkap kepolisian nomor 10 tahun 2009 pasal 10. Karena kenapa demikian? Di situ dikatakan bahwa ada persyaratan dalam gelar perkara itu, yaitu satu, adanya permintaan dari pihak terkait, dalam hal ini penyidik. Itu persyaratan ya. Kedua, adanya laporan. Itu wajib yang dilampirkan pada saat mengajukan pemeriksaan laboratorium. Lah bagaimana ada laporan wong itu masih dumas? Masih dumas ya? Masih Bukan dumas. laporan. Berarti syarat itu dilanggar. Itu wajib. Kemudian salah satu syarat yang harus dilampirkan itu adanya berita acara pemeriksaan. BAP dari saksi bahkan dalam kurung tersangka. Tersangka itu artinya apa? Terakhir. Jadi nggak ada namanya pemeriksaan laboratorium di awal. Sudah Jadi penyelidikan. Sudah. Dengan adanya laporan itu, jadi sebenarnya pemeriksaan laboratorium itu harus dalam
penyelidikan. Ini Tahap Dumas, kedua. penyidikan aja masih belum bisa seharusnya. Lah ini yang menarik pada saat saya ingin membacakan Perkap itu di stop. Pada gelar perkara Mungkin kemarin. mereka sudah dengar karena saya sering oh Pak ini nggak relevan, sangat relevan saya bilang. Karena masuk daripada laboratorium itu dari sini. Makanya kayak Khairul Anam ya, yang tadinya dari Komnas HAM sekarang di Kompolnas, ya kan? Ingat nggak kilometer 50? Dia kan hanya copy paste apa kata Budi. Ini persis kemarin. Jadi dia seharusnya juga harus membicarakan proses yang kita sampaikan, bukan prosesnya polisi. Tinggal di copy paste. Sepihak dia menjelaskan itu. Oh polisi sudah. Lah kami menanyakan masalah Perkap, menanyakan undang-undang perlindungan saksi. Ungkap dong. Jangan sebagai seolah-olah dia humas dari kepolisian. Dia bukan humas, dia Kompolnas, pengawas. Kok ini sudah sesuai prosedur? Sesuai prosedur apa? Saya tantang, berani dia dialog sama saya di media. Tolong sampaikan pada dia. Satu. Kedua. Jadi pada waktu saya mau bacakan, apa katanya? Loh, Pak, kami semua sudah tahu isi Perkap. Saya pertanyakan, lah tadi waktu penyidik presentasi undang-undang tadi pasal-pasal saya juga sudah tahu, ngapain ditampilkan? Sama-sama sudah tahu. Iya kan? Saya bilang saya keberatan dihalang-halangi seperti ini. Walaupun Anda tahu, kan ada DPR, ada Ombudsman, ada apa tadi itu, Komnas HAM. Apakah mereka tahu? Hanya saya seolah-olah dugaan saya, kami itu dihalang-halangi untuk membacakan Perkap ini. Ini pelanggaran, jelas. Seperti penyitaan. Itu tidak ada penyitaan, masa belum diumumkan sudah dikembalikan. Padahal ada berita acara Malah penyitaan dibalikin. yang harus dilampirkan. Iya. Kalau menurut KUHP pasal 1 poin 16, ya kan, penyitaan itu pada taraf penyidikan. Bukan ada penyitaan di Dumas, itu nggak ada seumur-umur saya jadi lawyer itu. Baru kali ini. Dan yang menarik, seharusnya yang minta untuk diperiksa itu kami sebagai pelapor TPUA ya. Iya. Kok Kok terlapornya? Yang menarik belum diumumkan, ditarik. ditarik? Oke deh, setelah diumumkan ini tidak dapat dilanjutkan, dikembalikan, masuk akal. Kenapa? Karena supaya kalian nggak bisa lihat aslinya. Kenapa kalau narkoba ditunjukkan? Ini narkoba. Pistol ditunjukkan. Kenapa ini tidak? Karena takut kalian cek. Sudah dikembalikan. Iya kan? Masa ada? Pernah nggak ditunjukkan Anda dipanggil, ada gelar perkara, ini foto narkobanya, ini foto pistolnya contohnya kalau itu senjata api. Kan nggak pernah. Digelar di situ. Kenapa dikembalikan? Oleh sebab itu, kami apapun juga hasil gelar perkara ini, kalau masih dianggap mereka dibenarkan, kami masih belum bisa terima. Lanjutkan apa? Lanjutkan. Kemana? Oh, ya nanti gampang lah nanti. Perkap mereka ini dilanggar sendiri. Saya juga kaget. Saya mau Perkap substansi dihentikan. Saya heran juga. Kemudian lagi, satu hal lagi. Salah satu syarat itu adanya laporan yang harus sebagai lampiran. Wajib loh ya. Laporan polisi. Lah, laporan yang diperiksa itu adalah laporan di sini. Laporan itu ada nomor laporannya. Ada tindak pidananya. Laporan di sini apa? Masalah apa? Masalah pemalsuan surat 263 26. Ya kan? Kalau ini mau dipakai di sana, kan beda. Harus bikin Nomor laporan laporannya lagi gitu loh, Mas. harus, kalau memang itu mau dibahas di sini maksud saya, Iya. di apa, Polda. Polda, Harus maka ada harus laporan. diperiksa kembali. Dan bayangkan temannya itu banyak, hanya 3 orang yang diperiksa. Pada waktu menunjukkan 20 orang ijazahnya, ini sama. Kenapa dia nggak ada di situ? Jadi banyak big question mark, bukan Ya. saya. Sebagian besar masyarakat Indonesia menanyakan. Polisi sendiri mengakui ini sudah menjadi isu nasional, bukan isu kita-kita ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama sudah ya. Terima kasih semuanya. Mana yang terima?